Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Muslim, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, semester 1, kelompok 5. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu sosiologi dengan dosen pembimbing Ibu Mawaddah Esos, MAP. Kami dari kelompok 5 masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul kekuasaan dan wewenang. Sebelum kita memasuki dalam materi, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hello everyone, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kekuasaan dan kewenangan. Apa sih itu yang dimaksud dengan kekuasaan dan apa sih itu yang dimaksud dengan wewenang? Nah, jadi yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan agar orang lain patuh pada. Sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk hubungan hukum. Nah, jadi kekuasaan ini terdapat di semua bidang kehidupan dan juga dijalankan di semua bidang kehidupan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa atau pemimpin dalam masyarakat yang informal maupun formal adalah: 1. Seseorang yang memiliki harta benda atau kekayaan yang lebih banyak sehingga mempunyai keluasan untuk bergerak dan mempengaruhi pihak lain. Yang kedua, dengan status tertentu, seseorang dapat memberikan pengaruhnya atau memaksa pihak lain untuk melakukan sesuai kehendaknya. Yang ketiga, wewenang legal atas dasar peraturan-peraturan formal yang dimiliki seseorang dapat memberikan kekuasaan pada seseorang mempengaruhi pihak lain yang sesuai dengan hak dan kewajibannya dan dalam ketetapan peraturan. Yang keempat, kekuasaan itu tumbuh dari kepercayaan khalayak seperti tradisi, kesucian, dan adat istiadat. Yang kelima, kekuasaan tumbuh dari karisma atau wibawa seseorang. Yang kelima, kekuasaan tumbuh dari karisma atau wibawa seseorang. Yang keenam, kekuasaan berdasarkan pendelegasian wewenang. Nah, yang ketujuh, kekuasaan tumbuh dari pendidikan, keahlian, dan kemampuan. Wewenang yang diberikan sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Akibatnya, pejabat menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara yang merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, semakin besar kewenangannya. Contohnya adalah penyalahgunaan wewenang jabatan. Yang kedua, kasus Verdi Sambo, kewenangan divisi program bakal dipreteli karena dianggap sangat berkuasa dan cenderung korup. Dan yang ketiga, riset penyalahgunaan wewenang dan kekerasan fisik, dominasi pelanggaran polisi. Dalam desa, kepala desa memiliki kewenangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memimpin pemerintah desa. Yang kedua, memberhentikan dan mengangkat perangkat desa. Yang ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Menetapkan peraturan desa. Yang kelima, menetapkan anggaran belanja desa. Yang keenam, membina ketertiban masyarakat desa. Yang ketujuh, mengembangkan sumber pendapatan desa. Upaya apa yang dapat kita lakukan agar penegakan hukum Indonesia dapat berjalan dengan adil? Nah, kita dapat menaati peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, memberikan pengawasan, memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan memahami hak dan kewajiban. Bagaimana sih cara negara menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya? Keadilan dapat tercapai jika: pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebenaran.
Kedua, untuk mendapatkan kebebasan dasar, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak mampu. Sekian dari presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.